Pintu. Renungan Senseo. Renungan terinspirasi dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Namun, seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu, Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pintu adalah bagian dari bangunan yang menghubungkan bagian dalam dan bagian luar. Ketika dibuka, harus dapat dilewati dengan mudah untuk keluar dan masuknya. Namun bila ditutup, dapat menjadi penghalang dari pihak jahat dari luar yang ingin masuk, atau dapat berfungsi sebagai pembatas gerak keluar para penghuninya. Di tahun yubileum ini, pintu menjadi bagian yang penting dan terkenal, karena dengan melalui pintu suci di beberapa gereja, umat beriman akan mendapat rahmat pengampunan, indulgensi. Namun, ketika salah membuka pintu, malah petakalah yang menimpa aku. Aku sudah berusaha untuk keluar melalui pintu masuk yang tadinya terbuka lebar dan mengundang itu, tetapi aku tidak sanggup. Pintu itu dijaga oleh kuasa kegelapan yang sangat menggoda diriku untuk tetap tinggal di dalamnya. Maka selama di dalam, dengan sisa kesadaran akan iman dan harapan akan hidup yang benar, aku hanya dapat berdoa agar Yesus Kristus yang pernah aku baca dalam Injil dikatakan sebagai pintu, ia sudi membukakan pintu keluar bagiku. Dan Yesus mendengar permohonan jiwaku. Dia membukakan pintu keselamatan bagiku. Melalui pintu itu, aku akhirnya terbebas dari kekangan iblis. Dan saat sudah di luar, aku jatuh tersungkur memohon ampun. Aku bertobat dan tidak mau lagi masuk lewat pintu yang terlebar terbuka menggoda itu.
aku mengetuk pintu kerahiman dan masuk dalam kerahiman Allah. Melalui pintu yang benar, aku masuk dan keluar dengan damai, memulai kehidupan yang baru di ladang Allah yang berumput hijau dan airnya mengalir memberi kesuburan. Aku berusaha dari nol hingga mau memenuhi panggilan demi panggilan pelayanan. Dan sekarang aku dapat menghirup udara segar di padang yang damai dan berumput hijau. Doa. Allah Bapa yang Maha Baik, aku bersyukur karena putramu telah memberiku pintu keluar dari ruang dosa dan memperoleh keselamatan yang memulihkan keadaanku. Semoga pintu itu selalu boleh aku lewati, masuk ke dalam kemuliaan-Mu dan keluar menuju padang penggembalaan yang Engkau utus bagiku. Biarlah di akhir hariku, aku boleh masuk kembali lewat pintu surga di rumah-Mu dan menikmati istirahat kekal penuh damai dan sukacita bersama semua keluarga kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus, pintu keselamatanku. Amin.